keseluruhan teknik yang sudah disediakan Arsika ini kan satu sama lainnya berkaitan ya. Nah, kalau mungkin teman-teman yang udah ngambil beberapa teknik, nah ini bisa disimpulkan nih bahwa intinya adalah dari keseluruhan teknik ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi dengan baik di dalam berbagai momen gitu ya. Nah, kita belajar juga nih teknik wawancara kerja ya. Nah, di dalam wawancara cara kita berkomunikasi seperti apa sih? Atau ketika kita memasarkan diri, cara berkomunikasinya harus bagaimana gitu ya supaya misalnya karena kita sedang melamar kerja, kemudian kita diwawancara, lalu kita diminta untuk mempresentasikan tentang diri kita. Nah, gimana sih cara ngomongnya gitu ya. Nah, ini yang digunakan adalah teknik komunikasinya gitu ya, bagaimana cara kita supaya bisa berbicara di depan orang yang misalnya belum kita kenal atau misalnya di depan orang banyak, tapi dengan cara yang benar dan juga baik gitu ya, dari mulai tata bahasanya, pemilihan katanya ya, kemudian, cara kita menyampaikannya juga, sampai si orang yang mendengarkan kita ini bisa paham dan juga mengerti, gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih kita, untuk tekniknya sebentar, untuk tekniknya ini ada beberapa teknik yang mungkin teman-teman sudah paham betul ya, seperti wawancara kan mungkin sebagian udah pernah ya. Kemudian presentasi gitu ya, presentasi ini nggak mesti melulu di depan orang banyak, nggak. Misalnya kayak tim marketing gitu ya, satu klien ketemu satu klien aja, misalnya itu juga kan sama ya presentasi. Nah, itu juga sama tuh diperlukan cara berkomunikasi yang baik supaya si klien tersebut bisa paham dan juga mengerti gitu ya. Dalam memasarkan diri juga sama. Dalam ilmu memasarkan diri kita juga sama nih, harus bisa belajar bicara dan juga harus belajar presentasi, ya kan. Presentasinya tentang apa? Tentang diri kita, supaya misalnya si HRD ini bisa lebih tahu gitu ya keahlian dan kemampuan yang kita miliki ini apa aja gitu ya. Nah, terus berkaitan nggak dengan yang kerjasama dengan tim? Ini berkaitan juga nih, di dalam kerjasama tim teman-teman juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena kalau nggak ada komunikasi dengan baik, nanti agak sulit nih, ya kan, menjalin hubungan dengan sesama anggota tim yang lain gitu ya. Khawatirnya ketika misalnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nanti mereka nggak paham atau malah mereka misalnya melakukan hal yang justru seharusnya nggak boleh dilakukan, misalnya gitu ya. Nah ini nanti akan memicu, memicu nanti mungkin perselisihan pendapat gitu ya, karena tidak adanya komunikasi yang cukup baik di antara sesama anggota timnya atau grupnya gitu ya. Biasanya kan kalau sudah masuk kerja, kita kan dikelompokkan ya dengan beberapa anggota tim gitu ya, grupnya gitu kan. Nah, nanti dari si tim ini kita baru tuh dibagi tugas nih, si A bagian apa, B bagian apa, C bagian apa. Biasanya kan lebih dari 2 orang ya dalam satu timnya. Ada mungkin yang lebih banyak juga timnya. Nah, ini kan nanti si tim ini jangan lupa nih, intinya dari bekerja sama di dalam tim itu kan untuk mencapai tujuan yang sama ya. Artinya tujuan yang memang sudah dicanangkan sama si perusahaan gitu ya. Sebisa mungkin kita sebagai, si anggota tim ini harus bisa nih, harus bisa misalnya membawa tim tersebut untuk mencapai tujuan tersebut ya yang sudah dicanangkan tadi. Nah, kalau misalnya tidak tercapai, mungkin gitu ya, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu nanti harus dicari nih permasalahannya apa. Kalau memang misalnya bisa dipecahkan, dengan anggota tim tersebut, berarti clear ya gitu kan, nggak ada masalah lagi. Tapi kalau misalnya nggak bisa dipecahkan masalahnya gimana? Nah ini kita bisa eskalasikan ke atasan kita, boleh ke supervisornya gitu ya, boleh ke tim manajemen di atasnya gitu ya. Nah itu boleh dikonsultasikan gitu ya supaya nanti ketemu nih titik temunya atau jalan keluarnya seperti apa gitu ya. Nah jangan lupa juga teman-teman harus samakan juga nih visi dan misinya di dalam satu tim tersebut. Nggak boleh nih beda-beda gitu ya. Kalau misalnya masing-masing kerja, itu kan namanya bukan kerja sama tim ya. Ya udah itu mah masing-masing pribadi yang kerja. Tapi kalau memang misalnya di dalam tim, nah ini diharapkan adalah bekerjanya bersama-sama. Artinya satu dengan yang lain saling melengkapi gitu ya. Tapi visi dan misinya yaitu sama. Mungkin kalau teman-teman kita lihat contoh ya di dalam dunia nyata nih, misalnya kita suka ngelihat di berita atau mungkin ada teman-teman yang melihat langsung kejadian kecelakaan misalnya ya, kecelakaan di jalan raya. Ini kan secara nggak langsung terbentuk satu tim ya, yang satu timnya misalnya mengantarkan korban ke rumah sakit, yang satunya misalnya si anggota tim tersebut apa namanya beresin ininya ya kendaraan misalnya yang
udah berceceran gitu ya yang di jalan raya, itu mereka yang siapa yang beresin, kemudian siapa yang nelpon polisi misalnya gitu, siapa yang nanti menghubungi keluarga korban. Nah, yang kayak gitu tuh, itu secara tim itu sudah ada kerjasama ya kan. Jadi nggak semuanya nolongin si korban semua gitu kan, atau semuanya nelpon polisi misalnya, enggak. Jadi masing-masing udah terbagi. Begitu juga di dalam perusahaan nih, nanti teman-teman dibagi juga nih tugasnya apa. Tapi dalam satu tim, misalnya nih divisi apa ya, divisi pemasaran misalnya. Nah, siapa aja nih, misalnya si A bagian nanti ngurusin klien yang ini, yang si B ngurusin klien yang lain. Nah, kayak gitu kan nanti ada pembagiannya masing-masing. Tapi tujuannya apa? Sama nggak? Sama gitu. Seperti tadi yang contoh kecelakaan ini tujuannya apa? Tujuannya itu menyelamatkan si korban gitu kan atau membawa ke rumah sakit gitu ya, dan juga menghubungi si keluarga korban tersebut gitu ya, supaya mereka bisa tahu bahwa ada kecelakaan misalnya gitu. Itu untuk contoh yang bisa kita lihat sehari-hari nih, atau yang paling mudah juga nih contohnya misalnya di keluarga, ada ayah, ibu, kemudian adik kakak ya, anak-anak gitu ya. Nah, ayah, ibu, dan juga anak-anak ini adalah merupakan satu tim dalam keluarga gitu ya. Tugasnya apa? Punya tugas masing-masing kan. Ayah misalnya mencari nafkah, ibunya misalnya di rumah nih, menjadi berumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus rumah gitu ya. Anak-anak tugasnya apa nih? Sekolah, belajar, kemudian bantuin ibu misalnya kalau lagi di rumah misalnya gitu ya. Nah, ini masing-masing punya peranannya sendiri. Nah, ini kita sebut juga sebagai tim gitu ya kan. Timnya walaupun kecil ya, timnya di dalam keluarga gitu. Terus yang jangan lupa juga nih kalau misalnya teman-teman nanti sudah mulai bekerja, kemudian punya satu tim, harus bisa saling menjaga kepercayaan ya. Misalnya ada satu rahasia nih dia di tim tersebut, nah jangan sampai orang lain tahu gitu kan. Nah, terus misalnya nih Mas Sudarman nih percaya nih sama Mas Iqbal, pokoknya Pak Sudarman udah percaya nih sama Mas Iqbal gitu ya, bahwa Mas Iqbal ini nggak akan membocorkan rahasia tersebut. Begitu pula Mas Iqbal misalnya sudah percaya juga sama Sudarman bahwa rahasianya itu akan terjaga dengan baik gitu ya. Jadi harus ada rasa saling percaya supaya di dalam satu tim ini nanti kita bisa kokoh gitu ya. Jadi nggak mudah, apa ya, seperti menduga-duga yang tidak baik akhirnya. Misalnya, "Ah, dia mah kayaknya nggak bener deh, dia kayaknya nggak bisa deh misalnya jaga rahasia." Nah, jangan sampai ada seperti itu gitu ya. Karena kalau di dalam tim kan kita harus bisa saling menghormati, harus pengertian gitu ya, harus menghargai, kemudian lagi kita juga harus positive thinking nih, nggak boleh nih suuzon-suuzon gitu ya. Jadi harus bisa, menempatkan diri kita sebagai pribadi yang baik di dalam tim tersebut supaya nanti pengaruhnya kan ke tim tersebut juga menjadi baik gitu. Itu kan, harapan akhirnya nanti timnya kan menjadi yang paling bagus gitu ya di mata mungkin pimpinannya atau atasannya gitu. Nah, jangan lupa juga teman-teman harus bisa, apa ya, mengikhlaskan gitu ya atau bisa, apa ya, rela gitu ya, harus rela berkorban nih. Rela berkorbannya seperti apa? Misalnya Mbak Sherly diminta untuk presentasi. Nah, Mbak Sherly ini satu tim misalnya sama Mbak Reni nih. Kok terus misalnya kalau misalnya, ada rasa tidak ikhlas gitu ya, atau misalnya kita mengedepankan rasa egois kita, pasti Mbak Reni gini, "Ih, kok Sherly lagi yang maju, kenapa sih nggak gue? Kenapa sih dia mulu?" Misalnya gitu ya. Nah, padahal misalnya di dalam satu tim ini udah dibagi nih tugasnya masing-masing. Kebetulan misalnya, untuk bagian presentasi adalah bagiannya Mbak Sherly misalnya gitu ya. Nah, tapi Mbak Reni nggak terima gitu ya dengan keputusan itu. Nah, ini yang akan jadi atau timbul beberapa mungkin masalah gitu ya di antara sesama anggota grupnya atau timnya gitu. Nah, ini yang harus teman-teman hindari. Dijaga gitu ya, jangan sampai ada hal-hal seperti ini terjadi di dalam timnya. Karena nanti kan kerjanya jadi nggak nyaman ya. Sedangkan kalau di perusahaan gitu kan di kantor, di pabrik, ketemunya kan nggak jam 2 jam ya sama teman-teman ini gitu ya. Apalagi satu tim, salah satu ruangan juga nggak akan mungkin 1 jam aja gitu kan, pasti lebih dari 1 jam, bisa 8 sampai 10 jam. Belum lagi misalnya ditambah lembur, nah makin sering aja kan ketemu. Nah, gimana caranya nih supaya misalnya hubungan tetap baik? Nah, untuk menjalin hubungan ini, teman-teman bisa hangout bareng, makan siang misalnya gitu ya, atau pulang kerja makan 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 malam juga sekalian nih bareng-bareng, terus ngobrol-ngobrol gitu. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi gitu ya hubungan antar sesama anggota tim. Nanti kan bisa lebih deket, jadi lebih tahu lagi nih karakternya. Oh, misalnya, eee, Mbak Mika orangnya pendiam, misalnya, oh Mas Ahmad Satria orangnya misalnya bawel, misalnya gitu ya. Nah, nanti kan ketahuan nih karakter masing-masingnya. Susah ya kalau di dalam tim itu kan karakternya banyak ya.
beda-beda ya kan, setiap orang kan karakternya beda-beda, belum lagi kebiasaannya juga beda-beda. Nah ini nanti di dalam satu tim mau tidak mau kita harus melebur gitu ya menjadi satu, dari kerjasamanya, dari saling menghargainya, menghormatinya, saling pengertian. Nah ini juga menjadi hal yang penting di dalam satu tim. Saya mau tanya nih sebelumnya, ada yang sudah pernah bekerja? Boleh tunjuk tangan? Tunjuk tangan, tapi langsung dimatiin videonya. Jangan dimatiin dong videonya. Nyalain ya teman-teman ya supaya kita gampang nih verifikasinya, supaya kelihatan wajahnya, kemudian namanya. Yang namanya masih pakai nama-nama handphone, merek-merek handphone atau laptop, nanti untuk kedepannya harus diganti ya. Karena nanti bingung nih kita nih, kok di absensi namanya ini tapi kok di layar videonya nggak ada namanya, malah nama handphone gitu ya. Jadi nanti keliru kan absensinya. Jadi lebih baik teman-teman nanti waktu awal mungkin yang masih belum sering menggunakan Zoom mungkin bingung ya. Jadi nanti begitu sign in, nanti cantumkan tuh nama teman-teman sesuai dengan KTP-nya. Nah setelah sign in, input namanya sesuai dengan KTP, baru ikut meetingnya gitu ya, supaya gampang absensinya, oke? Ya diulangi lagi, tadi siapa ya? Mas Sudarman ya? Tadi udah coba ya saya unmute, silakan Mas di unmute juga. Oke, halo Mas Sudarman, salam kenal nih. Halo, salam kenal, Oke, salam kenal, Mbak. ya saya mau tanya pengalamannya Mas Sudarman. Udah pernah bekerja kan ya? Berarti udah pernah gabung juga Udah, dalam satu udah. tim ya? Biasanya kan di tempat kerja biasanya dikelompokkan ya per tim gitu. Nah, gimana pengalamannya sama Iya. timnya Mas Sudarman? Silakan. Pengalamannya ya harus nerima, terbuka kepada teman-teman Betul. Lalu ada yang dan tidak mengenakan jangan atau apatis lah untuk sama teman. Eh, ada yang kerjanya tidak sebelum mengenakan. oh ada. Mohon maaf nih sebelumnya. Dulu kerjanya di bidang apa? Saya staf HRD kemarin. HRD. Wah, berarti ketemu nih sama yang namanya bagian pewawancara, penyeleksian ya. Oke, Iya, terus gimana yang nggak iya. enaknya apa? Yang gak enaknya ya itu. Kok ketawa? Kenapa? Ada perselisihan kah? Iya, Ada pasti ya kalau perselisihan pasti ada aja ya. masih Selisih ada. pendapat kan Iya, pasti ada. Terus gimana tuh iya. mengatasinya? Mengatasinya gimana tuh kalau ada selisih pendapat gitu? Ya, kita cari solusinya. Kita dengarkan dari teman-teman. Dia desain apa namanya kan masing-masing ada apa ya? Ada selisih paham. Jadi kita yang penengah harus cari celahnya supaya mereka bisa ketemu itunya, Ketemu jalan permasalahannya keluarnya itu. gitu Kita ya. cari Oh, jalan keluarnya lah. iya betul-betul Iya, sekali. Oke, makasih nih Mas Sudarman ya. Wah, saya mute lagi ya. Itu iya, bagian HRD ya. Waduh. Yang biasanya kita kan latihan wawancara gitu ya. Belajar ngomong nih pada saat nanti diwawancara gimana ya rasanya. Ada nih bagiannya. Lumayan sering kayaknya ya Mas ya ketemu orang-orang baru, terus interview mungkin ya, terus ketemu lagi nih misalnya satu tim di sini bagian ini. Memang akan ada ya, selalu akan ada selisih pendapat, itu pasti akan ada gitu ya. Karena ya kita berdua aja udah beda kan pemikirannya gitu, apalagi banyakan gitu kan, banyak kepala, banyak ide, banyak gagasan, banyak pendapat. Nah, ini memang tantangannya nih ya kan, tantangan dan juga memang sekaligus menjadi rintangan gitu. Tapi kalau misalnya timnya solid, ya otomatis nanti akan ketemu nih harus gimana gitu ya, jalan keluarnya seperti apa. Satu lagi ya, saya minta contoh dari siapa? Silakan yang para wanita nih yang sudah bekerja boleh acungkan tangannya. Langsung diganti lagi. Mbak Fadila sudah pernah bekerja, Mbak Fadila? Mbak Fadila Atisya nih. Mbak Fadila dengar saya enggak? Mbak Dian Rosalia deh, boleh di unmute. Silakan Mbak di unmute. Oke, halo Mbak Dian. Iya, Salam halo. kenal nih. Udah pernah Iya, kerja atau belum sebelumnya Mbak Dian? belum pernah. Belum pernah. Terakhir sekolahnya di SMA, SMK atau perguruan tinggi? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Udah pernah presentasi ya? Udah pernah gabung Sudah, sama satu tim?
Pernah ya? Sudah. Pernah ya? Itu gimana tuh pengalamannya kalau misalnya di dalam dunia perkuliahan? Susah nggak Iya, menyamakan gitu ya pendapat dengan anggota tim yang lain? iya susah. Susah ya. Apalagi nanti kalau udah kerja ya. Memang kita harus Gimana? Gimana tuh pengalamannya? Coba sharing sama kita nih. Silakan. Sambil latihan. Ini sambil latihan bicara, memang mengungkapkan ya. Gimana? kita harus terbuka satu sama lain, saling Mm-mm. menerima pendapat orang lain. Mm-mm. Terus kalau misalnya nih pendapat yang Mbak Dian nggak diterima, nggak dipakai misalnya gitu ya, gimana tuh Mbak respon dari Mbak Dian nih? Apakah marah Nah, misalnya atau kalau terima-terima? pendapat Mm-mm. kalau pendapat apa? Kalau pendapat Mbak Maaf, Dian yang nggak diterima nggak misalnya jelas. gitu, gimana tuh? Kalau pendapatnya Mbak Dian nggak diterima nih sama anggota tim yang lain, misalnya pendapat si Dian jelek misalnya gitu, nggak cocok sama apa yang kita omongin misalnya gitu, gimana tuh Mbak responnya? Kita harus ya berbesar hati. Harus berusaha hati ya, harus legowo ya, menerima ya, supaya tetap timnya bersatu gitu ya, jangan sampai bubar ya kan. Oke Mbak Dian, makasih banyak nih ya sharingnya. Iya, Saya mute lagi. Yang udah kerja dong, ibu-ibu nih, siapa nih? Satu lagi aja. Siapa yuk? Acungkan tangannya. Yang sudah kerja, silakan. Ada yang sudah kerja belum? Yang sudah punya pengalaman bekerja. Mbak Vita kayaknya udah nih Mbak Vita ya. Mbak Vita Widya, oh belum juga. Mbak Fadila, Mbak Fadila udah pernah kerja? Belum pernah. Yang udah pernah siapa dong? Mbak Rusmawati udah nih kayaknya. Mbak Inka juga kayaknya udah nih. Tapi videonya nggak diaktifin. Tolong diaktifin ya. Supaya mudah nih verifikasinya. Banyak yang belum diaktifin nih videonya. Oke, teman-teman, intinya terima kasih nih yang tadi sudah memberikan contoh ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika bertemu berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter, memang nanti tantangannya lumayan banyak gitu ya. Sekaligus rintangannya juga nanti akan banyak. Cuma kita balik lagi nih ke tujuan tadi, ke visi dan misinya. Apa sih inti dari kerja sama tim? Tujuannya mau kemana gitu ya? Samakan dulu visi dan juga misinya. Jadi jangan sampai berbeda-beda gitu ya visi dan misinya. Kalau misalnya tujuannya mau ke Jakarta gitu ya, misalnya ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Aceh misalnya. Terserah mau dari manapun, yang penting tujuannya sama gitu ya. Artinya mau lewat mana, misalnya mau pakai pesawat, mau pakai bis, mau pakai mobil pribadi, mau pakai motor misalnya gitu ya, terserah. Yang penting tujuannya misalnya harus sama ke, misalnya mau ke Jakarta gitu intinya ya. Kebayang ya? Jadi nggak bisa nih yang satu pengen ke Jakarta, yang satunya pengen ke Kalimantan, yang nggak akan ketemu tujuannya gitu. Jadi di dalam satu tim ini memang betul-betul targetnya itu harus disamakan dulu. Nah, target sudah oke, visinya sudah oke, dan juga misinya, baru nanti kita bisa berjalan gitu ya. Jadi jangan sampai bertabrakan gitu. Nah, kalau misalnya sudah ketemu nih sama satu tim ini, udah oke gitu ya, pengertiannya juga sudah saling pengertian gitu ya antara anggota tim yang lainnya. Nah, nanti ini pasti menjadi tim yang bagus gitu. Jadi teman-teman harus bisa nanti ketika udah terjun nih ke dunia kerja harus bisa membawa diri gitu ya, membawa diri kita, menempatkan diri kita supaya kita bisa diterima dan juga kita bisa menerima gitu ya, kita bisa menerima orang lain dan juga orang lain juga bisa menerima kita gitu ya. Untuk bicara dari cara kita berbicara ini lumayan juga nih nanti akan menjadi pertimbangan gitu ya di dalam satu tim ini, atau nanti misalnya bisa aja nanti karena kita misalnya nggak pandai berbicara atau kita bingung nih ngejelasinnya gimana, nanti bisa aja terjadi miskomunikasi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus teman-teman nanti hindari, atau kalau bisa gitu ya berbicara, latihan berbicaranya dari sekarang supaya nanti ketika misalnya udah dikelompokin dalam satu tim di tempat kerja, teman-teman punya ide bisa mengungkapkan gitu ya. Setelah diungkapkan dan orang lain juga bisa paham dan juga mengerti dan juga menerima ide kita gitu. Entah nanti misalnya mau dipakai ataupun enggak ya nggak masalah. Seperti tadi katanya Mbak Dian ya, harus berbesar hati menerima misalnya ternyata pendapat kita nggak digunakan nih gitu. Oke? Oke, yang belum absen, yang belum di screenshot silakan di screenshot terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Sudah ya?
Yuk yang belum di-screenshot, silakan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa bermanfaat ketika teman-teman memang sudah terjun langsung nih di dunia kerja gitu ya. Jangan lupa latihan. Latihan apa? Latihannya tetap latihan berkomunikasi, latihan berbicara. Jangan sampai misalnya kita maksudnya A, misalnya saya nih mau ngejelasin A, ternyata Mas Ahmad Satria menerimanya malah B misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi itu harus dilatih. Nggak serta-merta kita langsung bisa ngomong ya kan. Waktu dari bayi baru lahir juga kan kita nggak langsung ngomong ya kan. Jadi pelan-pelan belajar nggak apa-apa, sedikit-sedikit belajar yang penting kita ada kemauan supaya kita nanti bisa terlatih berbicaranya gitu. Oke? Beda loh kan? Bisa kelihatan ya mana yang misalnya yang memang sudah sering berbicara dan mana yang memang misalnya emang apalagi karakter orangnya pendiam. Nah, itu agak sulit tuh harus effortnya harus lebih banyak untuk latihan bicaranya gitu. Oke? Sudah ya? Sudah di screenshot ya? Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Long weekend ya. Selamat liburan ya. Hati-hati, jangan lupa jaga kesehatan. Protokol kesehatannya juga diperhatikan ya. Kalau mau keluar rumah, maskernya jangan lupa sama hand sanitizer-nya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres. Bye-bye.